Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengungkap, jumlah penduduk muslim di Indonesia pada semester 1 2024 mencapai 245,97 juta jiwa. Memenuhi kebutuhan kelompok muslim dengan produk halal tentunya merupakan potensi bisnis yang sangat besar. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan, nilai pasar halal global diperkirakan mencapai 20.000 triliun pada tahun 2025. Sayangnya dari kue tersebut, Indonesia hanya menguasai 673 triliun atau hanya 3% saja. Masih sangat kecil dari potensi yang dapat dimaksimalkan. Indonesia di dunia halal nomor 8 dunia. Bagus? Menurut Bapak Ibu sekalian gimana? Oke atau tidak oke? Memalukan. Bahkan dengan Prancis saja kita kalah, Pak. Prancis negara seumpit, Pak. Gedean Jakarta pusat sama Prancis, Jakarta, gede Jakarta. Tapi lihat, Prancis itu jauh melampaui kita. Ada 66 juta pelaku usaha di Indonesia, tercatat di Kadin. Baru 2,23 juta yang tersertifikasi halal, 3,1%. Angka ini sungguh memalukan. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia belum mampu mendorong industri halal di tanah air karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak begitu peduli dengan produk halal. Yusuf Hadi, pakar marketing Indonesia dan Managing Inventor Indonesia menyebutkan, kesadaran masyarakat atau tren produk halal di Indonesia bisa dibilang masih baru. Namun demikian, dia meyakini tren positif akan terus meningkat yang akan mendorong perkembangan industri halal di tanah air. Jadi gini ya, sebenarnya saya mengatakan bahwa revolusi Islam itu kan vertikal horizontal ya. Kalau vertikal itu kaitan doa, sholat ya, hubungan kita dengan Tuhan. Horizontal itu muamalah, hubungan kita dengan sesama. Ya, sebenarnya hijab itu kan hubungan kita dengan sesama kan, nggak boleh pakaian mesti harus tertutup dan seterusnya. Kemudian muamalah ya, riba ya, bank, syariah, kemudian ada zakat, wakaf itu kan hubungan horizontal kan. Nah, revolusi yang horizontal yang saya katakan baru itu. Kalau vertikalnya udah dari dulu lah. Ya, horizontal ini yang bahwa kaum muslim untuk urusan duniawi, urusan yang horizontal itu harus dikelola atau ditata berdasarkan Islam. Itu yang baru revolusinya setelah 2010-an itu. Ya, bahkan pertama ketika mereka sadar hijab, maka industri hijab kan tumbuh. Ketika mereka sadar bahwa kosmetik mesti harus halal, maka Wardah itu tumbuh gitu kan. Ketika kita kekayaan kita harus dikelola, nggak boleh ada riba, maka bank syariah itu tumbuh gitu ya. Makanya ini kesadaran itu yang menyebabkan industri-industri itu tumbuh gitu. Nah itu sebenarnya sejak 2010-an itu terjadi lonjakan yang luar biasa ditandai oleh kosmetik halal sama hijab itu. Nah, makanya yang kedua saya kan bagi ya 2010-2020 itu adalah hijab dan kosmetik halal dan berbagai hal ya. Nah 2020 sampai nggak tahu kapan ya 2040-2050 itu adalah pendorongnya adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal, karena semua makanan di Indonesia, semua obat-obatan di Indonesia itu harus sertifikat halal ya, di drive oleh pemerintah, dari atas di drive oleh pemerintah, dari bawah kesadaran halal itu makin meningkat gitu, terutama setelah pandemi, karena pandemi itu kan terjadi karena di Wuhan itu kan tidak berdasarkan prinsip halal thayyiban, itu motong dagingnya nggak benar segala macam sehingga kotor, sehingga menyebabkan wabah itu kan. Nah itu yang menyebabkan kaum muslim itu berarti halalan thayyiban itu matters gitu, maka kepedulian terhadap halal itu makin meningkat gitu ya. Nah, di atasnya adalah kebijakan pemerintah untuk wajib sertifikasi halal. Nah itu makanya saya ramalkan di 2020 sampai 2030 atau bahkan 2040 itu revolusi kedua, yaitu makanan halal dan obat-obatan halal, yang itu industrinya gede sekali itu ya. Unilever ada di situ, P&G ada di situ, kosmetik ada di situ, segala macam. Nah
nanti berikutnya itulah yang riba itu. Makanya kenapa bank itu cuma 7,5% itu nggak naik-naik itu. Nanti kalau semua orang udah takut riba, maka nggak cuma 7,5, nanti 80% itu orang banknya tuh bank syariah gitu. Karena udah takut riba kan. Sekarang kan enggak gitu. Tapi sulit kenapa? Karena katakan tadi, riba itu konsep yang intangible. Kalau kita pakai hijab itu kan nggak pakai kan langsung kelihatan kan. Maka kemudian kita adopsinya cepat gitu. Halal itu bisa dirasakan gitu. Ya kan? Tapi riba nggak bisa dirasakan. Ya, karena itu konsep gitu kan, artinya nggak bisa ditunjukkan juga gitu, sehingga orang itu untuk adopsi sembunyi-sembunyi, apalagi semua sebagian besar masih riba, ya kita riba nggak apa-apa gitu. Nah kita minoritas itu kan kita tertekan ya, tapi kita masih mayoritas, semua pakai kartu kredit nggak masalah ya kita pakai gitu, ya itu FOMO namanya gitu. Yang menarik dari perkembangan tren industri halal di Indonesia juga dipicu oleh tren teknologi digital yang terjadi. Menurut Yosua Hadi, pada saat pandemi di mana adopsi teknologi digital terjadi lonjakan yang sangat masif telah mendorong transformasi industri 4.0. Hal yang sama juga terjadi pada industri halal. Selain semakin adaptif dengan teknologi digital, situasi pandemi juga membuat Muslim menjadi semakin religius. Jadi gini, sebenarnya diawali dengan Muslim 4.0 2021, saya itu karena pandemi itu, saya bikin istilah Muslim 4.0. 4.0 itu sebenarnya diambil dari industri 4.0. Waktu itu berkembang namanya artificial intelligence, blockchain segala macam ya. Itu industri atau teknologi 4.0. Saya coba follow up dari 4.0 itu ya. 4.0 itu kan more spiritual, more digital, more empati ya, itu didorong oleh pandemi. Nah, post pandemi apa? Maka kemudian saya bikin yang 5.0 itu kelanjutan dari 4.0 itu. Nah, tekanannya di 5.0 adalah makosid ya. Jadi intinya bahwa konsumen muslim itu konsumsi ya, itu tidak hanya just konsumsi aja, tapi itu bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan syariat Islam ya. Tujuan itu yang disebut makosid ya. Makosid ada 5 tujuan, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, sama menjaga keturunan gitu. Nah, saya mulai melihat bahwa tren konsumen muslim itu konsumsi itu bagian dari ibadah, yaitu mewujudkan makosid itu gitu. Menjaga agama, nggak ada komer, nggak ada yang nggak bener-bener lah, yang melanggar agama, menjaga jiwa, menjaga akal, ya yang nggak, terus menjaga harta itu artinya harta kita dikelola nggak ada riba dan seterusnya. Terus menjaga keturunan itu bisa dimaknai sebagai sustainability. Jadi misalnya kalau Wardah itu mengkampanye mengenai sustainability itu kan intinya minyak itu nggak dihabiskan sekarang, emas itu nggak dihabiskan, tapi untuk anak cucu kita gitu ya. Kita menjaga keberlangsungan bumi. Itu kan menjaga keturunan sebenarnya. Nah, sebenarnya makanya makosid itu sangat universal. Bahkan nggak cuma untuk Islam, ya, untuk Kristen pun nilai-nilai makosid itu universal gitu. Nah, saya lihatnya tren bahwa Muslim kita itu makin universal, dan saya lihat makin tujuan konsumsi itu tidak lagi hanya sebatas konsumsi loh. Tapi konsumsi itu bagian dari ibadah, itu faktor yang kunci. Ketika tadi revolusi vertikal sama horizontal. Revolusi horizontal itu, hubungan sesama manusia itu, ujung-ujungnya adalah bahwa konsumen itu melihat konsumsi itu tidak hanya semata konsumsi, tapi bagian dari ibadah, yaitu mewujudkan makosid itu, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, ya, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Dan ketika semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk halal karena manfaat yang dirasakan, hal itu akan mendorong masyarakat yang lain, bahkan non-muslim, untuk menggunakan produk halal. Nah, ini yang saya lihat selama ini kalau kita ngomong brand-brand Islam, ya, apalagi dengan ada boykot ini, kita melihat brand-brand Islam itu kan eksklusif gitu. Wah, itu hanya untuk orang Islam, dan itu untuk kalangan tertentu gitu ya. Dengan prinsip makosid dan konsumen itu melihat produk Islam itu sebagai sesuatu yang universal, ini akan melebarkan pasar, akan melebarkan kolam pasar ini ya. Jadi pertama yang segmen yang saya bilang segmen rasionalis itu ya, segmen rasionalis itu segmen yang nggak penting sentimen keislaman, itu bisa tercover oleh tren baru ini gitu ya. Sama konsumen yang non muslim gitu.
ya. Kayak Wardah ya misalnya, sekali lagi ya contoh itu iklannya kan ada yang nggak berkerudung gitu ya, tujuannya adalah untuk menarget segmen yang memang belum berkerudung atau segmen yang memang bukan muslim gitu, karena produk Wardah itu untuk semua umat gitu, rahmatan lil alamin itu. Jadi dengan rahmatan lil alamin, dengan universal dan makosid ini, maka pasar brand muslim itu akan lebih besar. Dan ini momentumnya kena ketika boykot itu ternyata menjadi sangat efektif untuk mendorong shifting dari brand-brand global ya, itu ke brand-brand lokal gitu, yang islami gitu. Sehingga dengan TEN baru ini diharapkan market muslim itu makin membesar gitu. Ya, bayangkan kalau sikat gigi, sampoan ya, kebutuhan kita tiap hari itu dipasok bukan oleh brand global tetapi oleh brand lokal yang islami ya. Makanya saya nyebutnya brand-brand lokal yang islami itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu ya. Nah, kita sampoan, kita sikat gigi, kita nonton TV, semua brandnya adalah brand asing ya. Kita nggak jadi tuan rumah, kita tuh jadi tamu di negeri sendiri karena brand-brandnya itu yang hadir tuh brand-brand luar. Nah, dengan momentum boykot ini menurut satu hal yang positif, di mana brand-brand lokal itu kemudian bisa mengalahkan mereka gitu. Bahkan kan dari riset saya kan mereka bilang bahwa nggak apa-apa kualitasnya nggak bagus ya, tapi yang penting adalah islami gitu dan halal gitu, dan nggak mendukung Israel gitu, itu kan. Nah itu kan nanti brand menggantikan, dikasih waktu untuk perbaikan quality, sehingga pada satu titik tentu 5 tahun kemudian dia kualitasnya bisa sejajar dengan global, maka sudah nggak pakai sentimen agama lagi, nggak pakai sentimen keislaman lagi, tapi sudah bersaingnya sudah berdasarkan competitiveness gitu ya, value functional dan emosional itu gitu. Dan ketika semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk halal karena manfaat yang dirasakan, hal itu akan mendorong masyarakat yang lain, bahkan non-muslim, untuk menggunakan produk halal. Saya kira karena halal, makanya kalau bisa ngomong halal itu nggak cuma halal ya, tapi halal dan toyiban. Karena toyiban itu kan kemanfaatan ya, kebaikan gitu ya. Jadi halal itu kan memang lebih ke Islam, tapi kalau toyiban itu sebenarnya ya, makanya saya bilang Wuhan itu terjadi karena cara motongnya kan nggak benar. Di Islam itu kan cara motongnya benar, cara membersihkannya benar, itu kan toyiban sebenarnya. Makanya kalau kita ngomong toyiban ya, mestinya itu orang di luar muslim akan, kalau sudah jamin halal toyiban, maka secara pemotongan, secara perawatan, secara kebersihan itu sudah oke. Itu kan meyakinkan nggak hanya muslim tetapi juga non muslim, karena itu kan universal kan ya. Jadi banyak sebenarnya prinsip-prinsip Islam itu yang sifatnya universal ya, itu yang menurut saya harus ditonjolkan. Jadi jangan kalau kita ngomong produk ya, kita jangan terlalu menekankan pada sentimen keislaman, tapi justru sentimen keuniversalan Islam gitu loh. Itu yang penting gitu.